Jawaban yang akan kami berikan ini berlandaskan hadis, bukan melalui pandangan kami sendiri, insya Allah. Baik, sekarang kita mau masuki mengenai jawaban dari pertanyaan yang pertama, yakni mengenai ruqyah. Perhatikan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menuturkan, beliau berkata yang artinya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Perhatikan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Namun, adapun mengenai ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati penyakit ain atau sengatan serangga atau yang lainnya, maka itu tidak termasuk syirik. Ya, itu tidak termasuk syirik. Jika memang sesuai ajaran, sesuai doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengenai ruqyah. Kemudian mengenai masalah kebudayaan atau tradisi, mohon diperhatikan. Abi Waqid Al-Laitsi pernah menuturkan, suatu saat, ini perkataan Abu Waqid ya, yang artinya suatu saat kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya ialah dia baru masuk Islam, begitu ya. Di saat itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon bidara yang dikenal dengan Zat Anwat. Ya. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Di saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zat Anwat sebagaimana mereka memilikinya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang artinya Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, yakni buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan sahih. Ya, beliau menyatakan hadis ini sahih. Kemudian kandungan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima argumentasi mereka, bahkan menyanggahnya dengan sabdanya Allahu Akbar. Sungguh itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian dan kalian akan mengikuti mereka. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan 3 kalimat ini. Kemudian yang ketiga, satu hal yang sangat penting adalah pemberitahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa permintaan mereka itu persis seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Kemudian yang keempat,
pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah. Itu termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, yang belum dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima, perhatikan ya, ini yang keempat tadi ya. Mereka tidak memahaminya karena mereka baru masuk Islam. Lalu bagaimana ketika misalnya kita yang sudah lama masuk Islam, bagaimana mungkin kita tidak memahaminya ya, seperti itu ya. Kemudian kandungan yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk kebaikan. Itu kandungan dalam hadis tadi. Kandungannya sangat luas. Perhatikan yang keenam. Syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil. Buktinya mereka tidak dianggap murtad dengan permintaannya itu. Kemudian yang ketujuh, perkataan mereka, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Yakni maksudnya kami baru saja masuk Islam. Jadi itu menunjukkan bahwa para sahabat yang lain mengerti bahwa perbuatan mereka itu termasuk syirik. Kemudian yang kedelapan, diperintahkan menutup segala pintu yang menuju kemusyrikan. Ini yang sangat penting. Kita harus menutup dari segala pintu-pintu yang menuju kepada kemusyrikan. Kemudian yang kesembilan, dilarang meniru dan melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi ketika ada kebudayaan atau tradisi yang menyerupai perbuatan-perbuatan jahiliyah, wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena memang di zaman dahulu kala di negara kita ini adalah penganutnya adalah penganut Hindu seperti itu. Dan jika ingin membahas mengenai ini, maka itu sejarahnya sangat panjang ya. Kita selesaikan dulu bab yang ini. Kemudian yang ke-10. Kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Perhatikan, ini tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Jadi tradisi orang-orang sebelum kita itu harus ditinggalkan jika memang tradisi-tradisi itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan yang syirik. Kemudian yang ke-12, celaan Allah yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terdapat dalam Al-Quran, berlaku juga untuk kita. Jadi celaan Allah yang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani itu dalam Al-Quran berlaku juga untuk kita. Kemudian yang ke-13, sudah menjadi ketentuan umum di kalangan para sahabat bahwa ibadah itu harus berdasarkan perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, pikiran, atau hawa nafsu sendiri. Kemudian tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti tradisinya orang-orang musyrik. Ya. Jadi tradisi yang ditinggalkan oleh ahli-ahli kitab dan yang ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah itu harus kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir, orang yang baru saja pindah dari tradisi-tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya, itu tidak bisa dipastikan secara mutlak
bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya, mereka mengatakan, kami baru saja masuk Islam, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi-tradisi kafir. Karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan Sot Anwat sebagaimana yang dipunyai oleh kaum musyrikin. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan penjelasan ini insya Allah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tradisi-tradisi yang ditinggalkan nenek-nenek moyang kita dahulu yang sama sekali tidak yang sama sekali tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sederhananya adalah yang akan membuka pintu kemusyrikan, maka sebaiknya kita tinggalkan. Seperti itu.